Bab 5. Menciptakan pola pikir positif. Anda harus memilih cara Anda berpikir. Hal itu merupakan sebuah pilihan. Hanya Anda yang dapat membuat pilihan tersebut. Tidak ada yang dapat memaksa Anda untuk berpikir secara positif. Positif akan lebih bermanfaat untuk memperkuat pikiran dan perilaku positif tersebut untuk membuatnya menjadi sebuah kebiasaan. Dalam bab ini, Anda dapat membaca tentang banyak cara yang dapat membantu diri Anda dan melatih otak Anda untuk menjadi lebih positif. Yang pertama, hargai hari Anda. It takes but one positive thought when given a chance to survive and thrive to overpower an entire army of. Satu cara yang sederhana tetapi ampuh untuk mengembangkan pola pikir yang positif adalah yaitu memikirkan di penghujung hari 3 hal yang berjalan dengan baik. Anda dapat sekedar merenungkan apa saja 3 hal tersebut saat malam menjelang. Selagi Anda menggosok gigi atau saat Anda hendak pergi tidur, atau Anda mungkin ingin menuliskan apa saja 3 hal baik tersebut dalam sebuah buku catatan. Yang diperlukan hanyalah hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya, mungkin seorang teman kepada Anda, atau kucing atau anjing Anda melakukan sesuatu yang menggelikan dan Anda melihat sesuatu yang bagus di televisi. Mungkin untuk pertama kalinya dalam minggu ini kereta Anda datang tepat waktu. Barangkali seseorang memberitahukan sesuatu yang menurut Anda berguna dan menarik. Anda mendengarkan satu lagu favorit di radio dan menemukan sesuatu yang Anda pikir sudah hilang. Memperhatikan sesuatu yang baik benar-benar dapat mendorong pemikiran yang positif. Sebab ketika Anda memikirkan tentang berbagai hidup Anda mengukir jalur saraf yang membantu menjadikan pemikiran positif sebagai suatu kebiasaan. Bahkan, jika Anda merasa sukar untuk melakukan hal apapun yang direkomendasikan dalam buku ini, jika Anda bisa mengerjakan hal ini saja, yaitu mengidentifikasi 3 hal positif setiap harinya, maka Anda sedang melakukan sesuatu yang benar-benar dapat membantu Anda untuk dapat melewati kesukaran pada awalnya. Terlepas dari baik atau buruknya hari yang Anda lewatkan, renungkan kenikmatan kecil yang terjadi. Buatlah upaya setiap hari selama beberapa minggu saja untuk mengidentifikasi hal-hal yang baik dalam hari-hari Anda dan kemudian renungkan hal itu selama beberapa menit. Anda akan segera mendapati diri Anda aktif dan setelah beberapa waktu hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Anda dapat menemukan sesuatu yang membuat Anda tersenyum dalam hal-hal paling sederhana sekalipun, tetapi akan membantu bila Anda bisa terus membuka mata lebar-lebar untuk itu. Melakukan hal itu bukan saja membantu melatih otak kita untuk berpikir secara positif, tetapi juga jika hari yang Anda lewatkan kurang baik, Anda belajar untuk mengidentifikasi sesuatu secara positif, alih-alih melihat kesukaran dan kekecewaan. Jadi, ya, Anda ketinggalan kereta, secangkir kopi yang Anda nikmati selagi menunggu kereta berikutnya terasa sangat nikmat, atau Anda menerima pesan singkat yang menghibur dari teman Anda selagi menunggu. Dan Anda tidak ditawari pekerjaan atau kursi di program itu, tetapi setidaknya mereka memberi Anda sedikit umpan balik yang bermanfaat. Dan meskipun bioskopnya penuh, tidak ada kursi tersisa untuk film yang ingin Anda tonton, Anda pergi ke restoran yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya sebagai gantinya dan makanannya luar biasa. Yang kedua, berbaik hatilah. Dapat meningkatkan sifat positif Anda lebih jauh dengan bersikap positif terhadap orang lain. Cara yang paling mudah adalah bermurah hati terhadap orang lain dan semua makhluk hidup. Bersikap murah hati dan berbelas kasih menciptakan pola pikir yang positif.
Hal itu membuat Anda masuk dalam siklus berpikir dan berperilaku positif. Mengapa? Karena ketika berupaya untuk bermurah hati, Anda harus aktif mencari peluang-peluang untuk melakukannya, untuk berpikir dalam cara-cara yang positif. Orang-orang menghargai watak yang positif dan semakin sering Anda membagikannya dengan orang lain, semakin sering Anda melatihnya dalam hidup Anda sendiri. Jika Anda peduli dan suportif kepada orang lain, Anda lebih mungkin mendapatkan tanggapan positif dari mereka. Hal itu akan membantu Anda merasa lebih positif dan cara orang-orang memandang Anda. Bantulah orang lain dan dalam prosesnya, Anda akan membantu diri Anda sendiri. Anda mungkin merasa tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan, tetapi hanya dibutuhkan secangkir teh, undangan makan malam, atau tawaran untuk membantu seseorang dengan tugas mereka dan melihat diri Anda sendiri membuat sebuah perbedaan yang positif di waktu yang bersamaan. Buatlah rencana untuk bermurah hati, tindakan-tindakan kecil yang dapat Anda kerjakan dalam hidup sehari-hari Anda. Pikirkan tentang apa yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan sedikit kemurahan hati. Maka Anda akan lebih mungkin menemukan kesempatan ketika kesempatan itu tiba. Ketika misalnya Anda melihat seseorang yang membutuhkan. Hal itu bisa saja berupa memberikan kursi Anda di kereta atau bus kepada seseorang yang lebih membutuhkannya daripada Anda, atau bahwa dengan kereta bayi. Kita semua memiliki insting untuk berbuat berbaik hati, dan berbelas kasih, tetapi terkadang dibutuhkan sebuah pengingat untuk dapat memperhatikannya. Anda hanya perlu menjadi sedikit sadar terhadap orang lain, guna mulai melihat berbagai kesempatan untuk itu tidak harus mengeluarkan biaya atau memakan banyak waktu. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Dan dengan kebaikan hati, hal itu benar-benar nyata. Bersikap baik terhadap orang lain meningkatkan peluang untuk merasakan seseorang berbaik hati kepada Anda. 20 cara untuk bersikap ramah. 1. Hubungilah seseorang yang sudah beberapa waktu tidak Anda kabari. Kirimkan kartu ucapan email atau pesan singkat kepada mereka hanya untuk membuat mereka tahu bahwa Anda memikirkan mereka. 2. Kirimkan satu hadiah kejutan kepada seorang kawan. Ketika Anda menemukan sesuatu yang Anda tahu akan disukai seorang teman Anda, jangan tunggu sampai ulang tahun atau Natal, kirimkan hadiah itu sekarang. 3. Bersikaplah dengan tenggang rasa. Apakah kolega Anda mengalami hari yang buruk sekarang? Bawakan kopi untuknya besok pagi. 4. Biarkan pasangan Anda menonton acara kesukaannya dan jangan kecewa atau berkeluh kesah soal itu. 5. Bermurah hatilah saat memberi uang tip. 6. Sebarkan berita. Jika Anda tahu seseorang yang mendekorasi atau bekerja sebagai tukang bersih-bersih, tukang ledeng atau pengurus kebun dan Anda dapat merekomendasikan mereka, biarkan orang lain tahu. 7. Ajaklah orang-orang keluar. Mintalah seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama Anda, ke bioskop, sebuah pertunjukan, jalan-jalan, atau makan. 8. Jawablah pesan singkat dan email yang ada. Meskipun Anda hanya ingin memberitahu bahwa aku sudah menerima emailmu dan akan kembali nanti atau besok atau minggu depan. Orang-orang senang mengetahui bahwa mereka tidak diabaikan. 9. Dalam antrean di supermarket, biarkan seseorang yang tampaknya sedang diburu sesuatu maju ke depan antrean Anda. 10. Bersikaplah sopan di jalan. Berbaik hatilah pada para pengemudi lainnya. Dalam antrean, biarkan orang lain masuk. 11. Tahanlah pintu untuk seseorang dan tersenyumlah kepada mereka saat Anda melakukannya. 12. Traktirlah seseorang dengan kopi dan kue atau buah segar, stroberi atau raspberry musim panas. Mereka bisa saja kolega, tetangga, keluarga, atau teman Anda. Siapapun yang Anda pilih, buatlah itu sebagai kejutan untuk mereka. 13. Jangan membuat orang lain menunggu, datanglah tepat waktu. 14. Kirimkan buku kejutan kepada seseorang dari salah satu penerbit buku online. 15.
bagikan keahlian Anda. Jika Anda memiliki sebuah keahlian fotografi atau masakan Meksiko, programmer website, berkebun, dan seseorang yang Anda tahu telah menyatakan ketertarikannya terhadap apa yang Anda kerjakan, tawarkan kepada mereka untuk mengajarkan apa yang Anda ketahui. 16. Tawarkan untuk membantu atau mengambil sesuatu untuk orang lain. 17. Berbicaralah jika melihat ada masalah. Ada orang-orang di dunia kita yang memerlukan orang lain untuk berbicara bagi mereka. Anda tidak harus berjuang sendiri untuk hal itu, tetapi bergabunglah dengan orang lain. Hal itu bisa jadi Amnesty International, yaitu pergerakan global yang memiliki lebih dari 7 juta anggota yang tidak senang melihat berbagai ketidakadilan. Atau bisa saja berupa upaya untuk berbicara dalam rapat dewan setempat, menulis berbagai surat, atau dengan cara lain membuat suatu kebutuhan didengarkan. 18. Hubungi seseorang yang Anda kenal sulit. Telepon mereka atau kirimkan kartu, email, atau pesan singkat kepada mereka. Buatlah makanan atau kirimkan bunga atau bentuk rasa kepedulian lainnya untuk membuat mereka tahu bahwa Anda peduli dan memikirkan mereka. 19. Lakukan pekerjaan rumah yang biasanya tidak Anda kerjakan untuk orang lain. Jika pasangan Anda selalu mengosongkan tempat sampah atau tempat cuci piring, lakukan hal itu untuk mereka. 20. Selamatkanlah hidup seseorang. Donorkan darah Anda. Donor darah merupakan tali penyambung hidup bagi banyak orang yang membutuhkan perawatan, bukan hanya dalam kondisi darurat. Komponen utama darah Anda, yaitu sel darah merah, plasma, dan platelet, sangat dibutuhkan dan memiliki berbagai kegunaan yang vital. Tentu saja, beberapa orang lebih mudah berbaik hati daripada yang lain jika mereka menunjukkan rasa terima kasih atau mereka telah berbaik hati kepada Anda terlebih dulu. Akan lebih mudah untuk membalas kebaikan mereka. Tidaklah mudah untuk berbaik hati kepada orang-orang yang kasar dan tidak tahu berterima kasih. Jangan biarkan hal itu membuat Anda mundur. Mereka yang baik, tetapi Anda tidak demikian. Dan jika Anda menunjukkan kebaikan hati itu, mungkin dapat membuat mereka menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, bekerjalah untuk membantu orang lain. Di 1990-an, David Rothery merupakan penggebuk drum di Blur, grup musik yang sangat sukses di Inggris. Namun pada 1990-an pernikahannya berakhir dan Blur dibubarkan. Jadi David mendaftarkan diri pada satu kursus di Universitas Terbuka dan termotivasi oleh dorongan dari dalam untuk membantu beberapa di antara kakak belajar untuk menjadi seorang pengacara pembela. Dia lalu bekerja menghabiskan 1 malam setiap minggunya sebagai wakil kantor polisi dengan mewawancarai dan memberikan saran kepada orang-orang yang ditahan. Semakin sering aku melakukannya, semakin penting hal itu bagiku. Lebih sering daripada tidak ada seorang pun yang mau mengangkat suara bagi orang-orang ini. Tidak ada seorang pun yang berada di pihak mereka. Mungkin sekitar 80% merupakan pecandu obat-obatan terlarang atau memiliki masalah kesehatan mental lainnya, dan masyarakat telah mencap mereka sebagai orang jahat. Jadi tidak ada mengenai pembelaan pidana umum, termasuk perwakilan di kantor polisi. Dia juga menjadi penyokong dari Amicus, yaitu sebuah organisasi yang memberikan layanan pembelaan bagi mereka yang dihukum mati di Amerika Serikat. Membantu orang lain dapat menciptakan pola pikir positif. Hal itu membawa Anda masuk siklus pemikiran dan perilaku yang positif. Melakukan sesuatu yang memberikan keuntungan bagi orang lain dapat membantu Anda merasa senang. Anda tidak perlu membuatnya menjadi karir. Ada serangkaian besar kesempatan yang tersedia dalam pekerjaan sukarela. Dan bukan hanya situasi orang banyak saja yang dapat Anda bantu tingkatkan, Anda juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan hewan. Stephanie misalnya mulai bekerja sukarela ketika ia masih berusia 10 tahun. Kami tinggal di dekat kantor pusat Cats Protection, bekerja sukarela sekali seminggu untuk bermanja-manja dengan kucing. Duduk bersama kucing-kucing tersebut, membelai mereka dan bermain dengan mereka untuk melatih fisik mereka.
Usiaku 32 sekarang. Aku menyukai binatang dan selalu memelihara kucing. Sampai baru-baru ini aku memelihara kucing. Sampai baru-baru ini aku menggunakan keahlian profesionalku dalam hal pemasaran untuk membantu pekerjaan pusat penyelamat kucing dan kelinci lokal. Ya, ada hal semacam itu. Saat ini aku bekerja sukarela sebagai induk semang bagi calon guide dog. Badan amal guide dogs sama dengan seorang induk semang belajar lebih baik dan membuat transisi ke dalam hidup berumah tangga dengan pemilik mereka yang baru dengan lebih mudah. Jadi, aku menampung seekor anak anjing selama 16 minggu. Aku membawanya ke sekolah pelatihan setiap pagi, menjemputnya pulang setiap sore, dan menjaganya pada akhir pekan. Guide dogs menyediakan semua makanan anjing, peralatan, biaya dokter hewan, dan sebagainya. Dan aku mendapatkan sokongan serta pelatihan terus-menerus seputar perawatan anjing dan perilaku mereka dari staf guide dogs. Memelihara kerja seharian, namun menjadi induk semang bagi calon anjing penuntun berarti aku bisa menikmati kehadiran seekor anjing paruh waktu dan di saat yang bersamaan mengetahui bahwa aku memiliki peran dalam membuat seseorang yang buta untuk bisa hidup lebih mandiri. Jika Anda mau meluangkan sedikit waktu Anda dan membantu memperjuangkan sesuatu yang menarik minat Anda dapat menjadi sukarelawan di sebuah kelompok terorganisasi, entah itu mendukung orang dewasa melek huruf, menyediakan bimbingan bagi kaum muda, mendukung para mantan terpidana, memberikan advokasi bagi orang-orang dengan masalah kesehatan mental, atau mengunjungi lansia di rumah sakit. Anda dapat membuat sebuah perbedaan, suatu perbedaan yang positif. 4. Memberikan baikan hati dan belas kasih mengkristalkan pikiran positif. Mengapa? Karena untuk memberikan pujian, Anda lebih dulu harus memikirkan sesuatu yang positif, aktif mencari, dan mengomentari upaya, pilihan, dan maksud baik dari orang lain. Ketika Anda memberikan pujian, menunjukkan penghargaan dari orang lain. Ketika Anda memberikan pujian, menunjukkan penghargaan, atau sekedar mengatakan terima kasih, Anda membiarkan orang lain tahu bahwa upaya atau tindakan mereka telah diperhatikan. Jadi carilah cara-cara untuk memuji orang-orang atas karakter, pilihan, dan tindakan mereka. 1. Akui kualitas orang lain. Cara mereka berhasil menangani sesuatu misalnya, aku kagum melihatmu bisa tetap tenang setiap kali ada pelanggan yang sulit dihadapi. Yang kedua, jelaskan juga mengapa mereka berhasil membuat sebuah perbedaan. Orang-orang merasa senang bila mengetahui bahwa mereka bisa menghasilkan suatu perbedaan. Misalnya, kurasa aku benar-benar belajar sesuatu dari melihatmu menangani hal itu. Yang ketiga, tuangkan dalam tulisan. Menuangkannya ke dalam tulisan menunjukkan upaya lebih di sisi Anda, sekaligus juga memberikan orang tersebut bukti akan pujian tersebut yang sifatnya lebih permanen. 4. Buatlah satu komentar positif di situs web atau blog. Pada kesempatan berikutnya Anda membaca sesuatu yang memberikan dorongan, atau memotivasi Anda, beritahukan itu pada sang penulis. Biarkan seseorang tahu bagaimana mereka telah membantumu atau menginspirasi Anda dengan buku, situs web, atau blog mereka. Tuliskan sebuah ulasan atau komentar yang positif. Upaya untuk menciptakan semangat positif dengan kawan-kawan online Anda. Tombol suka di medsos membuatnya terlalu mudah untuk secara pasif mengakui terhadap apa yang bahkan benar-benar Anda sukai. Upayakan lebih sering untuk menuliskan sebaris atau 2 baris komentar. 6. Perhatikan apa yang dikenakan seseorang dan bagaimana penampilan mereka. 7. Pujilah tempat mereka tinggal. 8. Sebutkan secara spesifik. Jangan cuma mengatakan, wah rumahnya bagus sekali, atau kamu kelihatan keren. Tambahkan apa yang secara khusus terlihat keren, entah itu gaya rambut, atau perabotan yang mereka pilih. 9. Catatlah pekerjaan yang dilakukan seseorang.
Hal itu bisa saja seseorang yang melayani Anda di toko atau kafe berikan komentar positif tentang pekerjaan atau bisnis mereka kepada orang tua atas anak mereka. Jika ada kesempatan, berikan pujian terhadap seseorang atas kemampuan atau perilaku anak mereka. Cermatilah sekeliling Anda dan carilah seseorang yang bisa Anda puji hari ini. Jika Anda menyukai apa yang telah dilakukan seseorang, jangan simpan sendiri. Katakan orang yang cakap untuk bisa melakukannya dengan baik. Anda hanya perlu bersikap tulus. Pemicu sikap positif. Pemicu sikap positif yang dapat memberikan Anda dorongan positif dengan seketika. 1. Mengoleksi kutipan-kutipan, puisi, dan lirik lagu yang positif. Bacalah mereka ketika Anda memerlukan suntikan positif. Yang kedua, dengarkan dan menarilah sesuai hentakan irama musik. 3. Ingatlah akan seseorang atau sesuatu yang membuat Anda tertawa. 4. Dengarkan atau tontonlah sesuatu selama 5 menit yang membuat Anda tertawa. Bagi saya, hal itu termasuk tayangan televisi Gavin and Stacey, Everyone Loves Raymond, dan pelawak tunggal atau stand-up comedian Bill Bailey dan Peter Kay. Beberapa orang juga mendapati manfaat dari menyimpan berbagai benda, seperti foto atau surat yang membuat mereka merasa senang. Carilah sendiri foto atau surat yang membuat mereka merasa senang. Carilah sendiri seperti apa benda pribadi yang dapat membangkitkan kegembiraan Anda. 5. Jaga bahasa Anda. Penyesuaian sederhana terhadap perkataan yang Anda gunakan dapat memberikan perbedaan besar terhadap apa yang Anda katakan dan lakukan. Dan bukan tetapi. Lihatlah kedua kalimat berikut ini. Aku sudah pergi ke toko tetapi lupa membeli susu. Kurasa laporanmu bagus sekali, tetapi kamu seharusnya lebih berfokus pada cara untuk menepati jadwal. Tetapi adalah sebuah kata yang mengecilkan makna dari sesuatu, yang mengalihkan kita dari pikiran atau pernyataan positif pada kalimat sebelumnya. Dalam contoh itu, dengan menggunakan kata tetapi, Anda telah dibawa pergi dari fakta bahwa Anda benar-benar, meskipun demikian, telah yang Anda perlukan. Dalam hal laporan, Anda sudah memperkecil fakta bahwa laporan tersebut telah ditulis. Mengganti kata tetapi dengan dan menciptakan makna yang jauh lebih positif. Dengan menggunakan kata dan, Anda memperbesar kemungkinan bahwa Anda juga mempunyai sebuah solusi. Tetapi bersifat final dan menyeratkan bahwa masih ada selanjutnya, seperti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Aku pergi ke toko buku dan lupa membeli susu. Jadi sesudah makan siang, aku akan pergi lagi dan kurasa laporanmu bagus sekali. Dan kalau kamu bisa lebih berfokus upaya untuk menepati jadwal, ada banyak hal yang bisa ditingkatkan. Setiap kali kata dan mewajibkan Anda untuk menyelesaikan sebuah kalimat secara positif. Tetapi bukan dan. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Dalam kondisi yang berbeda, mengganti dan dengan tetapi membuat suatu kalimat negatif menjadi lebih positif. Contohnya, aku benar-benar tidak fit, tetapi aku bisa berolahraga dan jadi lebih bugar. Kalimat itu dimulai sebagai pemikiran yang negatif, lalu berubah menjadi sebuah pemikiran yang positif. Kali ini, kata tetapi mendorong Anda untuk menutup kalimat dengan sesuatu yang positif. Bahkan seandainya Anda bisa sekedar menambahkan tetapi pada setiap pikiran negatif yang Anda hasilkan, Anda dapat mentransformasi semua pemikiran negatif menjadi positif. Kurasa aku tidak akan pernah bisa menemukan pasanganku. Berubah menjadi kurasa aku tidak akan pernah menemukan pasanganku, tetapi kalau aku mulai mau bergaul lebih lagi, aku bisa berjumpa dengan seseorang. Akan pernah bisa melunasi utangku. Menjadi aku tak akan pernah bisa melunasi utangku, tetapi kalau aku bisa mendapatkan sedikit saran dari pakarnya, mungkin ada cara untuk bisa membereskannya. Semakin sering Anda menambahkan kata tetapi pada sebuah pikiran negatif, semakin sering otak Anda menciptakan jalur saraf yang membangun kebiasaan untuk berpikir positif.
Pikiran negatif apa yang Anda miliki yang dapat Anda ubah menjadi sesuatu yang positif dengan sekedar menggunakan kata tetapi? Contoh, aku bla bla bla, tetapi bla bla bla. Seharusnya atau bisa. Ketimbang mengatakan seharusnya atau seharusnya tidak, coba gunakan kata bisa sebagai gantinya. Menggunakan kata bisa alih-alih seharusnya menyarankan bahwa Anda sebenarnya memiliki pilihan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak. Pergeseran dalam penggunaan kata-kata ini adalah pendekatan yang lebih positif dan fleksibel dalam berpikir dan mengerjakan sesuatu. Daripada menyarankan bahwa seseorang mengharapkan atau sesuatu membuat Anda melakukan sesuatu yang menambahkan tekanan dan menciptakan lebih banyak sikap negatif, Anda sedang membuat pilihan tentang apa yang harus atau tidak difikirkan atau dilakukan. Setiap kali Anda mendapati diri Anda berkata, aku seharusnya, bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku tidak begitu? Dan tanyakan apa yang akan terjadi kalau aku melakukannya. Aku sebaiknya menghubungi temanku. Sudah lama kami tidak saling berhubungan. Saat Anda menanyakan apa yang akan terjadi kalau aku tidak menghubunginya, apapun jawabannya, jawaban itu mungkin mendorong Anda untuk melakukannya sebab Anda benar-benar ingin mendengar kembali kabar mereka atau menyadari bahwa Anda sesungguhnya tidak lagi benar-benar peduli. Bebaskan diri Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda kerjakan dengan menjadi lebih sadar terhadap kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata seharusnya dan seharusnya tidak. Dengarkan orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang berbicara di televisi dan radio. Perhatikan bagaimana dan kapan orang lain menggunakan kata seharusnya, seharusnya tidak, tidak bisa, harus, dan tidak boleh. Apakah perkataan mereka menghasilkan pendekatan yang positif atau negatif? Simak perkataan dan tidak akan, pernah, dan selalu. Kata-kata seperti selalu dan tidak pernah adalah contoh dari pemikiran semua atau tidak sama sekali. Kata-kata itu seringkali tidak membantu karena pernyataan yang mencantumkannya jarang terbukti kebenarannya. Misalnya, aku selalu saja tidak benar. Anda tidak selalu melupakan banyak hal, bukan? Akan jauh lebih realistis untuk mengatakan, aku kadang melupakan banyak hal. Belum. Jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan Anda, hanya dengan menambahkan kata belum di akhir sebuah kalimat dapat menciptakan suatu pola pikir yang lebih positif. Pertimbangkan contohnya dampak dari kita tidak dapat pesanan sama sekali dibandingkan dengan kita belum dapat pesanan. Kata belum memberitahu Anda bahwa sesuatu belum terjadi sampai dengan saat ini, tetapi masih ada berbagai peluang dan kesempatan. Hal itu mendorong Anda untuk berharap dan mencari solusi. Pertanyaan, kenapa? Apakah Anda pernah mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri seperti, kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Kenapa hidup ini sangat tidak adil? Kenapa aku tidak adil? Kenapa aku tidak bisa melakukannya dengan benar? Merenungkan pertanyaan-pernyataan seperti itu merupakan cara yang dijamin membuat Anda hilang semangat. Sebagai gantinya, ubahlah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang positif dan dapat dijawab. Ganti susunan kalimat Anda. Bagaimana aku bisa memastikan ini tidak terjadi padaku lagi? Bagaimana aku bisa membuat hidup ini lebih adil? Dan bagaimana aku bisa memperbaikinya? Jangan lakukan hal itu. Memberi tahu diri sendiri apa yang Anda inginkan, ketimbang apa yang tidak Anda inginkan, menempatkan fokus pada hal yang ingin Anda wujudkan, alih-alih apa yang tidak Anda inginkan terjadi. Hal itu meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan hasil yang positif. Daripada mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, misalnya, daripada mengatakan aku tidak bisa melakukan ini sampai besok. Cara yang lebih positif untuk mengatakannya adalah dengan sekedar berkata, aku bisa mengerjakannya besok. Ini sama dengan upaya memotivasi orang lain, baik anak-anak maupun orang dewasa. Katakan kepada mereka apa yang Anda ingin mereka lakukan,
alih-alih apa yang tidak Anda inginkan untuk mereka kerjakan. Hal itu adalah pesan yang jauh lebih positif. Daripada berkata misalnya, jangan lempar bola itu ke dalam, katakan, tolong bawa bolanya. Bicara kepada diri sendiri. Perihal upaya untuk memotivasi diri sendiri, penelitian menunjukkan bahwa dalam beragam situasi, jika Anda menyebut diri sendiri dengan nama Anda, peluang Anda untuk mengerjakan sesuatu dengan baik akan meningkat secara signifikan. Mungkin kelihatan aneh, meningkat secara signifikan. Mungkin kelihatan aneh, tetapi hal itu bisa memusatkan pikiran Anda dan memotivasi Anda, ketimbang memberi tahu diri sendiri misalnya inilah yang akan kukerjakan selanjutnya. Sebutlah diri Anda menggunakan nama Anda sendiri. Misalnya James, inilah yang akan kamu kerjakan selanjutnya. Anda menjauhkan diri dari pribadi Anda. Tampaknya jarak psikologis itu mendorong timbulnya pengendalian diri, membuat Anda dapat berpikir jernih dan tampil lebih kompeten. Cobalah lebih perhatikan perkataan yang Anda gunakan. Sama sekali tak ada salahnya untuk berhenti sejenak dan menata isunya dan apa yang Anda utarakan secara positif. Dan jika Anda mempergoki diri Anda sedang menggunakan kata atau ungkapan negatif, berhentilah dan utarakan kembali apa yang ingin Anda katakan dalam istilah yang lebih positif. Menulis email, surat, dan pesan singkat menyediakan kesempatan yang sangat baik untuk mengupayakan bahasa yang positif. Berhubung Anda dapat memikirkan dan mengedit perkataan Anda sebelum mengirimkannya. Ingat, monolog Anda bisa bersifat positif, yaitu lembut, menghibur, dan menguatkan. Usahakan melatih otak, dan hal itu membuat Anda akan jauh lebih mungkin memiliki pikiran dan keyakinan yang membantu dan positif dalam berbagai macam situasi dan keadaan. Secara ringkas, 1. Di akhir hari, identifikasi 3 hal kecil positif yang terjadi. Anda akan segera mendapati diri Anda aktif mencari berbagai hal untuk dapat diapresiasi, dan setelah beberapa waktu, hal itu akan menjadi kebiasaan, suatu kebiasaan positif. Yang kedua, melakukan hal itu bukan hanya membantu melatih benak Anda, tidak begitu menyenangkan. Anda belajar untuk mengidentifikasi hal-hal positif, alih-alih melihat kesukaran dan kekecewaan yang ada. 3. Saat Anda berusaha untuk berbaik hati, Anda harus aktif mencari berbagai peluang untuk dapat bersikap baik, untuk berpikir dalam cara-cara yang positif. 4. Menjadi sukarelawan membuat Anda dapat terhubung dengan orang lain dalam komunitas Anda dan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik. Lihatlah bagaimana diri Anda membuat sebuah perbedaan yang positif. Yang kelima, pujian, seperti kebaikan hati dan belas positif. Anda harus aktif mencari dan mengomentari upaya-upaya, pilihan, dan niat baik orang lain. 6. Bertindaklah lebih awas dengan sadar dengan perkataan yang Anda gunakan. Bingkai pikiran Anda dalam perkataan dan bahasa yang positif. Yang ketujuh, dalam perkataan dan bahasa yang positif. Yang ketujuh, sedikit penyesuaian terhadap kata-kata yang Anda gunakan dapat menghasilkan perbedaan besar bagi pola pikir Anda terhadap cara Anda berpikir, apa yang Anda katakan dan lakukan. Yang kedelapan, saat motivasi diri sendiri, jika Anda menyebut diri Anda dengan nama Anda, peluang Anda untuk berhasil melakukannya dapat meningkat secara signifikan. Yang kesembilan, semakin sering Anda melatih otak Anda untuk berpikir positif, semakin besar kemungkinan Anda memiliki pikiran dan keyakinan